Mari kita sekarang pelajari tentang perjalanan sensus, sebuah kejadian global. Sebenarnya itu kejadian yang sifatnya skala nasional bahkan internasional karena waktu itu Romawi menjajah bangsa-bangsa. Ternyata dalam perjalanan sensus ini Yusuf dan Maria mengalami kesetiaan Tuhan. Padahal itu sama sekali tidak nyaman. Justru hal-hal tertentu yang terindah dalam hidup kita, itu kerap kali terjadinya di dalam zona tidak nyaman. Tuhan itu heran. Kesetiaan Tuhan dalam ketidaknyamanan hidup, kita baca dulu ayatnya, hanya 7 ayat saja, yaitu Lukas pasal 2 ayat 1-7 bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perjalanan sensus, kesetiaan Tuhan dalam ketidaknyamanan. Justru kalau kita alami sesuatu yang tidak nyaman, jangan cepat konklusi dan jangan cepat putus asa. Mengeluh apalagi no. Jangan menggerutu karena itu tidak membawamu kemana-mana. Gerutu orang Israel justru menuntun mereka ke kuburan di padang gurun, padang pasir itu. Mereka tidak masuk dalam tanah Kanaan. Instead of being angry, be still and know that I am God, kata Tuhan. Daripada marah kepada Tuhan, apalagi mendingan kita diam dan tenanglah dan ketahuilah aku Tuhan, kata Allah. Kesetiaan Tuhan itu bisa ditemukan di saat-saat yang paling tidak nyaman dalam kehidupan kita. Think about it. Some of the best things in life, ada hal-hal yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu diberikan Tuhan di musim tidak nyaman dalam hidup kita. Saya pikirkan, saya kesaksian secara pribadi simpel saja. Pelayanan saya di Indonesia itu dimulai di saat Tuhan tuntun saya pulang ke Indonesia, pesawat 14 Mei 1998, satu hari meletupnya kerusuhan. Saya menganggap bahwa hari ini peran kami di Indonesia, merintis gereja, memimpin umat Tuhan, boleh dikatakan salah satu the most beautiful thing in my life. You know that you are one of the most beautiful thing in my life. Itu terjadinya saat itu. Rooftop ini berdiri di saat-saat yang paling difficult, paling susah di dalam kehidupan kami. Di tahun 2020, bukan 2020 itu permulaannya. Saya kadang-kadang kalau merenungkan ya, pemberian-pemberian Tuhan yang paling bagus itu terjadi di luar zona nyamanku. Untung aku tidak mengeluh saat itu, tetapi menunggu Tuhan punya maksud apa di balik semua ini. Untung saya tidak konklusi dan menghakimi yang Maha Kuasa. Karena justru ketika kompas saya berhenti, disitulah naluri ilahi diberi. Think about it. Hal-hal yang paling tidak kau rencanakan. Justru ketika kita main aman, justru di situ tidak ada Tuhan. Jadi jangan ngamuk kalau seumpama Tuhan itu menyerang masuk ke privasi atau privasimu, ke ruang pribadimu, dan seolah-olah mengobrak-abrik rasa amanmu. Lu kok begini? Aku maunya sih begitu. Tapi Tuhan mengacaukan, tanda kutip, Tuhan tidak pernah kacau ya. Mengacaukan rencana saya. Aku loh tadi sudah on the way ke situ, OTW. Aduh rutenya, kayak tadi ibadah sebelumnya, pengalihan rute. Bukan hanya itu, totally uncomfortable, sangat tidak nyaman.
Mari kita baca sekarang apa yang Allah Bapa lakukan dalam hidup Yusuf dan Maria. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Saya tebak ya, kira-kira Kaisar ini lahirnya bulan Agustus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Seperti ada satu gambar lebih besar. Kaisar Agustus tidak membuat keputusan itu demi Yusuf dan Maria. Yusuf Maria sudah tunangan, hidup fine-fine saja di Israel sebelah utara. Peta Israel ya, nanti tahun depan Tuhan izinkan kita ke sana. Bulan apa kita ke situ? Berapa? November ya, untuk ketemu sama Kaisar November. Ya ini dead joke, nggak ngerti ya sudah. Kaisar Agustus kan, nah nanti bulan November kita akan ke sana tahun depan kalau Tuhan izinkan. Nah, Israel itu sebelah utara situ itu provinsi Galilea seperti Surabaya di Jawa Timur. Di Galilea itu ada satu kota tidak ternama. Kota itu saking biasanya, biasa banget bahkan miskin, namanya kota Nazaret. Dan mereka itu sudah fine-fine saja lah tinggal di sana. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada kebijakan pemerintah. Pemerintah ini bukan hanya pemerintah negara karena Israel adalah jajahan Roma. Ini adalah perintah yang benar-benar berlaku atas setengah dunia. Roma itu menjajah mana-mana. Dan perintah ini bukan dibuat untuk Yusuf Maria, Kaisar Agustus bahkan tidak tahu siapa itu Mary, siapa itu Joseph. Dia mengeluarkan satu perintah, tahukah bahwa Tuhan itu menyetir hati raja. Raja-raja, pemerintah-pemerintah di dunia, Tuhan yang setir. Seolah-olah kebetulan, tapi semua itu ada hubungan dengan umat Tuhan. Dan itu ada hubungan sampai microchipnya, sampai ada hubungan dengan hidupmu. Tahukah Anda? Masa sih Pastor Philip, am I that important? Yes, you are that important. Tuhan kita itu saking personalnya, sekalipun dia itu how great thou art, sekalipun dia itu besar. Tuhan itu saking personalnya, saking pribadinya, Tuhan itu menghentikan matahari untuk Yosua. Tapi kita tidak boleh semena-mena. Mentang-mentang kita siapa. Di kebaktian tadi saya kasih disclaimer-nya. Yesus aja mendapatkan perlakuan biasa dari Allah Bapa. Nanti dengarkan sendiri tinggalannya di mana. Tapi sebaliknya sekarang saya mau angkat jiwamu. You are very important, you know. Sampai-sampai Tuhan itu akan setir hati raja buat kebijakan supaya Anda masuk rencana Allah. Hebatnya loh. Kaisar Agustus nggak tahu siapa itu Yusuf, siapa itu Maria. Who's Joseph? Maybe mungkin dia kenal Josephine. Joseph mungkin enggak, Yusuf dia enggak tahu itu siapa, itu Maria. Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah. Tanpa dia sadari, dia sedang menggenapi rencana Allah dan sedang membantu Yusuf Maria menggenapi rencana Bapa. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Apa yang dia keluarkan? Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Disuruh adakan sensus. Karena Roma mau tahu wilayah jajahannya, Roma mau menghitung rakyatnya di seluruh dunia. Dibikinlah suatu keharusan untuk setiap orang kembali ke kampung halaman dan mereka didaftarkan. Jadi ini adalah movement gerakan yang sifatnya skala global. Ini bukan skala RT RW. Ini global scale. You know, hari ini dari cerita ini saya beritahu just for one family. Tuhan lakukan ini. Hanya untuk satu keluarga. Could we be that important? Bisakah kita sepenting itu? Bisa. Orang rendah hati itu akan dipentingkan Tuhan. Tapi kalau sombong, langsung sama Tuhan dijadikan figuran di dalam rencananya. Tapi kalau kita rendah hati ya, jangan kaget. Kita tidak cari perhatian. Zaman ini zaman edan, semua orang mau mencari validasi. No need. Kalau Tuhan memandangmu, tiba-tiba Anda akan dipindah masuk ke tengah-tengah poros kehendak rencananya. Dan demi satu baby, ya kan Pastor Philip gak bisa ditandingi kan, itu kan Yesus anak Allah. Lu jangan lupa, Paulus menjelaskan dalam suratnya, kalau kita yang percaya Yesus sekalipun kita gak sempurna, kita itu dipandang sempurna oleh Bapa karena pengorbanan Yesus, bukan karena kita sempurna. Jadi dari awal itu kita sudah dapat platform untuk GR di hadapan Allah. Bahwa karena Yesus dalam hidupku, aku berkenan kepada Tuhan. Sekarang Paulus mengatakan dalam suratnya di Roma, kita juga menjadi R. Artinya R itu H-E-I-R, hair itu loh, bukan rambut. Hair itu artinya ahli waris R. We are co-heirs with Christ. Kita itu ahli waris bersama dengan Kristus. Kalau Bapak kayak gitu sama Yesus, Bapak akan kayak gitu sama pengikut Kristus. Ini bukan motivasi, ini firman Allah. Coba bisa katakan,
I am important. Aku penting. Katakan aku berharga. Amin. Ya. Yang sombong hatinya tidak boleh tepuk dadanya tadi. Rendah hati dulu, baru nanti Tuhan angkat. Tapi kalau kita sudah mawas diri, tahu diri kita siapa, Tuhan siapa, kita berhak menepuk dada dan berkata, I am important, I matter to God. Aku berharga, aku penting bagi Allah. Aku bagian dari rencana Allah yang tiada duanya. Ini bukan self-talk, God is talking to you. Ini bukan bicara pada diri sendiri, Allah sedang berbicara kepadamu. Saya baca ini, saya merinding. Saya kira ya kalau ini cerita Yesus ya lumrah lah, ngerti lah Yesus siapa. Tapi, waktu saya baca ini seperti ada Roh Kudus memberitahu saya, Philip, you are that important too to me. Kamu juga penting bagi aku. Karena kamu adalah karya terebusan Kristus. Wow, saya terharu waktu baca ayat 1. Tentunya Tuhan tidak perlu gerakan Kaisar Agustus dalam konteks saya. Karena Kaisar Agustus tidak ada. Tuhan tidak perlu gerakan seluruh dunia atau apa. Tapi pokoknya dari sisiku, saya harus mengerti kalau ada sesuatu yang di luar rencana saya. Seperti seolah-olah saya dipaksa, didorong ke sana. Seperti saya itu diceburkan ke dalam, bukan karena mauku. Jangan marah dulu. Jangan negatif thinking, hai manusia yang kerap kali pikirannya selalu buruk, selalu negatif, selalu yang dipikirkan. Itu yang jelek-jelek. Kita harus punya curiga ilahi yang indah. Mungkinkah Allah punya maksud yang lebih besar dalam hidupku? Makanya Tuhan izinkan ini terjadi di dalam diri saya. Sekalipun harus melalui mungkin penolakan bagi beberapa orang. Beberapa orang harus mengalami kerugian materi. Memang itu bukan kehendak Allah, itu salah sendiri. Tapi kalau Tuhan masih izinkan itu, pasti ada sesuatu. Tuhan itu bisa bekerja lewat perkara yang baik karena ketaatanmu. Tuhan juga bisa bekerja lewat perkara yang kurang baik karena ketidaktaatanmu. Asal kita jangan rindu dipakai Tuhan lewat ketidaktaatan. Tuhan bisa manfaatkan ketidaktaatan kita. Kita harus selalu mencari hati yang taat, mengejar hati seperti itu. Tetapi sekalipun kita jatuh, tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bahkan Tuhan sanggup memakai segala ketidaktaatanmu ketika kau bertobat dan menggunakannya untuk kebaikanmu dan kebaikan banyak orang. Itulah Allah yang setia yang kita sembah. Dan Tuhan itu bisa menggerakkan sesuatu yang skalanya besar hanya untuk ceburkan saya masuk dalam rencana yang lebih baik. Saya curiga Tuhan izinkan saat-saat pandemi di dunia ini untuk mengangkat pengusaha-pengusaha yang rendah hati. Dan untuk menjatuhkan pengusaha-pengusaha yang sombong. Playernya beda setelah itu. Saya curiga, di masa pandemi itu Tuhan juga punya rencana secara spesifik sekalipun itu terjadi secara global. Untuk bisa memberkati ministry yang sejati. Dan untuk bisa merendahkan ministry-ministry yang mencari kepentingan sendiri. Disitulah lalang dan gandum kelihatan bedanya. I suspect Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam konteks kita GMS. Itu seperti matahari berhenti. Tahu nggak pastor-pastor yang di bawah saya semuanya gembala-gembala regional semuanya dapat S2. Justru saat itu berhenti itu mereka sekolah. Mereka sekolah. Saya suruh mereka sekolah. Saya dan istri saya punya ide itu dikasih Tuhan, saya percaya karena ini adalah umatnya. Sekolahlah mereka semuanya correspondence. Dan semuanya dapat master, jadi saya itu sekarang satu-satunya yang S1. Gembala di bawah saya semuanya, saya pimpin semuanya S2. Penghiburan saya adalah begini, saya hanya sarjana, saya hanyalah bachelor degree. Mereka semua master, tapi gak apa-apa, saya pastornya master-master. Boleh deh, masuk Pak Eko. It's okay, saya cebol, it's okay, saya kerdil, it's okay. Melihat orang lain sukses itu saya bahagia. Itu prinsip yang saya khotbahkan, ajarkan, dan saya praktekkan. Itu kalau nggak mungkin, itu semua udah punya keluarga, pelayanan mereka besar-besar. Itu sudah nggak mungkin, tapi tiba-tiba dibuat berhenti. Aduh Tuhan, terima kasih. Untung kita bukan orang yang gigit jari, lalu waktu berhenti gitu, lalu kita malas kerja. Lalu habis itu kita hanya bermain-main, tidak berbuat apa-apa. Dan menyanyiakan setiap kesempatan yang ada. No, mereka semua sungguh-sungguh, tapi seperti dikasih kelonggaran, langsung bisa sekolah. Saya curiga, tidak mengecilkan penderitaan orang ya, orang-orang yang kehilangan
orang-orang yang mereka cinta, kerugian yang terjadi di seluruh dunia, belum lagi semua orang-orang yang kena dampaknya. Hati saya tertuju ke mereka. Namun demikian, kalau Tuhan izinkan ada satu musim yang tidak nyaman di dunia ini, global scale lagi, kita harus bisa leverage on it. Kita harus bisa menjadikan setiap suasana tidak nyaman itu batu tumpuan, bukan batu sandungan. Batu loncatan, batu lompatan, bukan yang menjatuhkan. Meskipun tidak nyaman, siapa yang bilang nyaman? Oh, segala sesuatu berubah. Tapi kalau ini di luar kendaliku, bukan karena dosaku, maka Tuhan, bantu aku yang bodoh seperti keledai dungu untuk mengerti maksudmu. Kalau aku belum mengerti sekarang, pokoknya aku melangkah dulu, nanti akan mengerti hari ini 2025. Penutupan tahun menoleh ke belakang, oh, I see what you mean. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Jangan sampai 2025 saya bodoh, kita bodoh, lalu 2030 nanti kita noleh, gigit jari, aduh tahu gitu. Setiap tahun itu ada ketidaknyamanannya. Tahun ini tahun yang heran, sungguhan. Bagi saya secara pribadi, saya saksi sama Anda ya. Tahun ini ya high bagi saya itu high so high. Low bagi saya itu so low. Ini tahun dimana saya kalau saya tidak mulus jalan hidup, jadi saya bayangkan jemaat pasti demikian. Karena kami jadi imam itu kan alami dulu. Setelah itu kami bisa mengerti pergumulanmu. Tahun ini adalah tahun, kalau saya sebut dalam bahasa saya, down saya itu downnya itu lebih down dari tahun lalu. Dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini juga adalah tahun kemenangan. Kemenangan-kemenangan gilang gemilang yang belum pernah kami alami tahun-tahun sebelumnya itu terjadi tahun ini. Tapi yang pasti inilah kemenangan kita. God is faithful, He will remain faithful. Tuhan akan tetap setia sampai tahun yang akan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajarlah melihat bahwa Allah itu bisa gerakkan sesuatu berskala dunia untuk bisa memberkati hidupmu dan untuk bisa membawamu masuk ke rencana Tuhan yang lebih baik. Itulah sebabnya dalam skala Anda, kalau Anda mengalami sesuatu yang kurang nyaman, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Tapi carilah maksud Allah di balik itu. Kalau belum ketemu, melangkah dulu. Ketemu nanti. Atau kalau ketemu dulu, puji Tuhan, tinggal kita melangkah atas pengetahuan itu. Either way, jangan tunggu sampai engkau mengerti. Tapi pada instruksi dan perintah ilahi, melangkahlah dengan iman dan dengan berani. Melangkah itu bukan gegabah. Melangkah itu kita kan tahu bisa membedakan mana benar, mana salah. Selalu responi Tuhan dengan benar. Suruh mencuri atau suruh mengembalikan barang orang, kembalikan. Suruh kita membenci atau mengampuni, mengampuni sekalipun orang yang kita ampuni itu tidak berubah. Suruh mengaku atau menyembunyikan dosa, ngaku. Kita itu selalu punya pilihan nurani. Dalam hati kita itu kita selalu punya choices. Kiri atau kanan, kanan atau kiri. Always choose God's will. Tuhan tidak akan menuntut kita atas apa yang kita tidak tahu. Tuhan akan menuntut kita berdasar pengetahuan kita. Suatu hari di dalam akhirat pun waktu Tuhan akan hakimi setiap manusia yang hidup dan mati. Dia akan berkata, yang satu berbuat jahat kamu, enyahlah, aku tidak kenal kamu. Yang satu lagi baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Di mana bedanya? Bukan atas sesuatu yang mereka tidak kenal. Tapi Tuhan akan adili sesuai nurani. Tuhan akan adili mereka sesuai apa yang mereka tahu. Apa yang mereka tahu. Tuhan akan kupas dari itu. Semua motivasi hatinya akan dibuka sama Tuhan dalam terang. Hatimu kan sudah menuduhmu, kenapa kamu tetap ke kiri? Itu nanti disitulah penghakiman kita. Tuhan tidak akan berkata, karena kamu tidak tahu, ups, kilaf, aku hukum kamu. Tuhan itu tidak sadis. Tapi Tuhan akan berdasarkan pengetahuan kita. Pengenalan kita, Tuhan akan berkata, why? Kenapa kau masih lakukan itu? Enggak Tuhan, jangan. Tuhan keluarkan rekamannya. Suara hatinya, direkam sama Tuhan. Makanya ada kitab-kitab lain, kata Daniel, bukan hanya kitab kehidupan. Direkam, ini loh suara hatimu. Ngapain aku ampuni orang itu? Seperti ada suara Roh Kudus menyela, ampuni, kamu akan diberkati. Ngapain orang kayak gitu? Tuhan akan, dia kaget, loh kok ada rekamannya? Dia bilang, akulah Allah yang melihat hati, berarti aku Allah yang merekam hati. Kalau Anda mau tahu Tuhan merekam hati itu seperti apa, pergilah ke dokter kardiovaskular. Anda direkam hatinya pakai holter atau pakai apa di sini selama 1 hari. Mandi pun kau bawa, jangan basah. Itu nanti ada rekamannya. Kelainan detakan jantung atau tidak. Dokter punya teknologi. Allah Maha tahu.
dia merekam segala sesuatu. Based on that you will be judged. Amin Bapak Ibu. Di hatimu kau harus tahu bahwa Tuhan itu setia. Dan Tuhan bisa menggerakkan sesuatu yang sifatnya skalanya besar untuk memberkatimu. Tugasmu dan tugasku adalah jaga hati dengan segala waspada. Dan kalau kita belum mengerti, jangan marah. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Bukan hanya Kaisar Agustus, tapi juga sampai ke wali negeri, wali kota. Tuhan itu menggerakkan wali kota, menggerakkan raja, perdana menteri, segala. Dan ini tidak nyaman. Saya yakin sebagai seorang Yusuf dan seorang Maria, mereka pasti berkata, dalam bahasa Inggrisnya, what-watan. Apa-apaan. That joke saya keluar terus ya. Maafkan ya. Mereka pasti dalam hati gumun. Apa-apaan ini? Bukankah engkau memberi kepada kami dalam mimpi? Atau Maria didatangi malaikat? Kamu akan mengandung anaknya Allah. Kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan itu bukan hasil sperma atau persetubuhan manusia. Kenapa setelah itu hidup kami kok tambah gak nyaman Tuhan? Coba lihat, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi. Perhatikan dari kota Nazaret di Galilea, atas, ke provinsi Yudea. Yudea itu provinsinya ada kota-kota seperti Yerusalem, Bethlehem, itu di bawah. Turun lagi itu Mesir, terusin itu Afrika. Kalau kita lihat peta ya, kalau Israel utara atas Galilea sana ada Syria. Ya, ada dataran tinggi Golan Heights yang pernah jadi perang-perangan di sana dengan Israel. Atas lagi ada Lebanon, terus itu sampai di sebelah sana di map atau di peta nanti akan ada Iran, Irak, Afghanistan, terus sampai sana sampai Asia. Nah sekarang ini dari Galilea di kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Bethlehem lebih bawah, makanya lebih dingin dari Yerusalem. Jadi mereka disuruh pergi dari up north, dari utara, paling utara, ke selatan, salah satu yang paling selatan. Dan jangan lupa kita lihat ayat 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Karena dua-dua adalah suku Yehuda. Yesus itu double Yehuda. Ya memang papa, ayahnya tidak ada. Bapa di sorga. Tapi ayah asuhnya Yehuda. Bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Mengandung tua ini bukan mengandung muda. Karena setelah sensus itu mereka perjalanan sampai Bethlehem, tak lama kemudian palungan. Jadi siapa tahu mungkin Maria usia berapa kandungannya? 7 bulan, 8 bulan. Udah usia tua gitu kita bahkan takut naik pesawat, tidak diperbolehkan. Maria tentunya gak mungkin jalan kaki. Mereka pasti pakai transportasi. Dan orang-orang kaya dulu naik kuda, mereka dari keluarga biasa naik keledai. Itu pasti pakai uangnya Yusuf. Yusuf itu tukang kayu. Tukang kayu itu zaman itu adalah pekerjaan biasa. Ya, fixing mebel rumah. Mereka nggak punya showroom, mebel besar, ekspor impor, nggak begitu. Jadi mereka dengan uang yang ada Yusuf itu habis-habisan. Karena sekarang Yusuf harus sewa perjalanan panjang. Ini tiketnya long haul, utara ke selatan. Itu mahal. Itu keledai bisa-bisa bukan di rental. Siapa nanti akan bawa keledai itu ke utara lagi? Itu pasti harus beli. Keledai itu harganya tidak seberapa banding kuda, tetap mahal saudara. Tukang kayu beli mobil, naik motor dia. Kalau bisa naik sepeda, kalau bisa jalan kaki, kalau bisa dia pakai transportasi umum. Ini dia harus beli sendiri. Belum lagi perjalanannya. Aduh, makanya tidak heran kan? Saya kasih sedikit tambahan tips. Tidak heran pada waktu akhirnya akhirnya Maria mengandung dan maksudnya Maria melahirkan anak. Tuhan tuh bisa kirim raja dari jauh, Irak-Iran sana. Orang-orang Majus datang kasih emas. Dibalikin itu harga keledai. Dibalikin. Tuhan memang pernah berhutang sama kita kalau kita memberi. You can never outgive God. You cannot outlive God. And you will never out faithful God. Kita tidak mungkin bisa lebih setia dari Tuhan. Melampaui pemberiannya. Kita tidak bisa lebih tua dari Allah kita.
Dialah Alfa dan Omega. Jadi sedikit saya kasih perspektif, kenapa emas, kemenyan, dan mur. Tuhan balikin semuanya. Yusuf harus keluar modal dulu. Dia beriman, tapi Tuhan balikkan semuanya. Berlimpah-limpah. Your God never owes you anything. Dan Yusuf pada waktu naik keledai itu pergi ke sana. Jauhnya ampun-ampun, hamil tua itu sangat gak convenient naik. Bayangin, dia gak mungkin rush itu keledai. Keledai itu gak cepat seperti kuda. Dan kalau keledai itu diras juga nanti dia marah, tendang-tendang ke belakang. Itu orang hamil tua. Keguguran gimana? Pendarahan gimana? Air ketubannya pecah gimana? Jadi dia harus jalan pelan-pelan. Itu sangat gak nyaman. Tidak pernah terdengar dalam cerita Natal. Yusuf marah-marah. Yusuf mempertanyakan Tuhan. Yusuf ragu-ragu. Lalu habis itu Yusuf mengeluh, menggerutu. Kok begini, kok Tuhan begitu. Lalu mungkin sama Tuhan gak berani. Dia salahkan Maria, Lucy diam-diam hamil. Atau dia marah, salahin orang lain. Atau dia kepahitan sama pemerintah. Kaisar Agustus. Ya, dia marah-marah. Kenapa sih buat kebijakan kayak gini? Nganggur apa di istana? Tahu nggak kebijakan di atas sana itu? Orang-orang di lapangan di bawah itu yang paling sengsara. Perubahan lagi, ganti arah lagi, ganti kebijakan lagi. Kami yang di sini yang berdarah-darah. Langsung rental itu mahal. Semua orang rebutan keledai. Sangat nggak nyaman. Saya nggak tahu perjalanan itu berapa jam, saya belum buat riset. Jadi perjalanan antara utara ujung Nazaret sampai ke Bethlehem itu berapa. Tapi saya punya perjalanan sendiri, saya tempuh nanti bulan Januari. Kami akan pergi ke South America, ke Brasil. Ada kebangunan rohani nasional di sana. Dan saya salah satu pengkhotbahnya. Nah nanti pada waktu ke sana saya tidak looking forward terus terang. Jangan beritahu sama kawan-kawan kita di Amerika Selatan, itu bukan orang Indonesia. Perjalanan nanti naik pesawat, gonta-ganti pesawat, saya harus berada di dalam pesawat. Dan dalam perjalanan itu 40 jam satu arah. New York itu cuma transit. Saya nggak kepingin tahun ini berlalu supaya jangan ke Januari. Kenapa kau utus aku? I don't know, but I'm gonna see why God sending us there. Nanti pulang saya cerita sama Anda why, kenapa Tuhan utus kita. Dan harus perjalanan panjang, 40 jam satu arah. Nggak nyaman. Jangan ngeluh lah. Hamil umur 8 bulan naik keledai. Jalan puluhan jam. Berhenti-berhenti di mana-mana. Tapi saya beritahu ya, Yusuf tidak pernah sekalipun mengeluh. Dia nggak ngerti, 100% dia nggak ngerti ini. Waktu diberitahukan dalam mimpi, jangan kau ceraikan Maria. Kandungan itu dari Roh Kudus. Kamu tunang dia, jangan bersetubuh tapi. Yusuf berkata, baiklah, Captain, thank you. Setelah itu, bukan Tuhan kali ini, Kaisar. Sensus, semua orang harus kembali ke kampung halaman. Ya Tuhan, kalau aku pergi sendiri, ini bawa tunanganku, hamil 8 bulan. Aduh repotnya setengah mati. Dia gak berkata, kenapa sih, why? Pertanyaan why, itu salah tempat, salah waktu. Pertanyaan why tidak akan ada jawaban. Tapi Yusuf taat saja, melangkah saat tidak nyaman. Justru waktu tidak nyaman, dia tahu dia harus melangkah dengan iman. Itulah gunanya iman. Buat apa kita punya iman kalau segala sesuatu nyaman? Kalau segala sesuatu nyaman, Adam dan Hawa juga bisa. Karena segala sesuatu tidak nyaman ketika kita menghadapi sesuatu yang sifatnya challenging, menantang, sesuatu yang kita tidak ngerti. Sesuatu yang membuat kita jadi risih, membuat resah. Disitulah gunanya faith in God. Iman dalam Tuhan. Kebaktian sebelum ini tadi, di poin terakhir yang saya sampaikan adalah Tuhan punya kasih karunia tertentu dan kasih karunia yang baru di tempat baru di mana kau ditempatkan. Bayi Yesus dibawa pontang-panting ke sini sana. Dari Nazaret, dari Bethlehem, langsung ke Mesir. Dari Mesir balik lagi, mau pergi ke Yudea nggak jadi, perginya ke Nazaret lagi. Aduh Tuhan, yang mau dibawa kemana? Tuhan itu selalu di setiap stop, setiap tempat di mana kau ditempatkan, asal jangan sampai kita pelarian. Ada orang itu hari ini di tempat kerjanya itu hanya pelampiasan, pelarian. Nggak bisa, Anda tidak bisa jadikan tempat kerjamu itu adalah transitan. Setiap tempat kerja itu panggilan. Jangan berkata, nanti ini hanya batu loncatan, nanti suatu hari aku buka sendiri. Jangan begitu. That's a very bad, itu very bad
No, it's very bad motive. Motivasi itu tidak bisa diberkati Tuhan. Nggak ada orang itu tempat itu cuma sementara. Tuhan bisa bawa Anda kepada perkara berikutnya, tapi Anda harus selesaikan dengan benar. Jangan pernah berada dalam gereja karena kau lari dari gereja sebelumnya, karena tidak bisa dibentuk di situ. Percuma mau pergi ke 1001 gereja. Gereja paling benar pun kau tetap akan salah. Tuhan tidak pernah, di tempat baru itu selalu ada kasih karunia Allah lagi dalam hidupmu. Jadi Yusuf tidak mengeluh. Dia tahu waktu dia tidak nyaman, disinilah saatnya dia harus pakai iman. Yusuf ini seperti Abraham, disuruh pergi dari kampung halaman. Dia nurut. You see, kesamaan Yusuf, Abraham, dan semua tokoh iman adalah they trust God when they don't understand. Mereka tetap percaya pada Tuhan saat mereka tidak mengerti. Percaya itu ada dua kata dalam bahasa Inggris. Believe, semua kita believe. Setan pun ya, percaya Yesus adalah Tuhan. Saya kalau ngalami kelepasan dulu, ada saat, bukan dulu, dari waktu ke waktu, mau gak mau ketemu setan bukan karena janjian. Ya mau gak mau ketemu setan lah kalau Anda mau deal, mau urusi dosa manusia. Kadang-kadang dia manifestasi, wah gak mau keluar. Ada juga yang pernah berkata sama saya, aku tahu Yesus itu siapa. Saya bilang, diam, keluar dalam nama Yesus. Setan pun tahu siapa Yesus. So your belief tidak beda. Belief kita dengan setan tidak beda. Setan lebih tahu daripada orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kita aja ragu, setan tahu. Yang membuat setan kita beda sama setan adalah kita punya percaya. Itu bukan sampai belief atau percaya. Tapi sampai percayakan atau trust. Setan tidak mempercayakan dirinya. Dia memberontak. Memberontak kepada Allah yang menciptakannya. Kita itu mempercayakan hidup kita. Mempercayakan our love life. Hidup cinta kita. Romansa kita. Mempercayakan bisnis kita. Semua hikmat-hikmatnya dari Tuhan. Mempercayakan ministry. Mempercayakan hatimu, perasaanmu. Waktu kita merasa gini gitu, gelisah anu. Kita percayakan ke Tuhan dan biarkan let your will be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Kita percayakan anak-anak kita kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita harus bertentangan dengan mereka. Kita mau percayakan mereka kepada Tuhan. Kadang-kadang kita harus melawan darah dan daging sendiri. Dan kadang-kadang kita harus melawan daging kita sendiri juga. Aku lebih percaya Tuhan daripada percaya emosiku. Lebih percaya dari Tuhan daripada percaya pengertianku. You see, trust cost you everything. Belief cost you nothing. Percaya artinya percaya cuman belief doang. Itu gak akan ada harga yang kau bayar. Itu cuma teori. Sekalipun doktrinmu benar. Jangan gaya. Karena percaya seperti itu. What's the difference? What's the difference? Roh jahat pun tahu. Trusting God. Itu yang glory. Mempercayakan ke Tuhan. Yusuf mempercayakan jiwanya ke Tuhan. Dia mempercayakan family-nya. Makanya saya lihat Yusuf ini saya kagum. Salah satu tokoh yang jarang dibahas dari sisi begini. Sebenarnya he's a man of faith. Bapak tidak salah pilih siapa yang mengasuh putra tunggal, putra mahkota sorga. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, iya kan? Paling tidak 8 bulan tuh. Karena Yesus tidak lahir prematur. Mereka di situ baru nyampe, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Coba ceklah, kira-kira berapa jam jalan atau naik keledai dari itu nanti. Coba cek ya, nanti beritahu saya, siapa yang tahu nanti beritahu saya. Hah? 4 days ya. Oke, saya terhibur, saya cuma 40 jam. Naik pesawat lagi, ini jalan kaki, bawa wanita hamil lagi. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin 4 days katanya, 4 hari. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya. Jadi lemper. Dibungkus dengan lampin. Dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gak enak ikut Tuhan. You know sometimes your obedience ends up in a manger. Ketaatanmu tidak berakhir di istana ya. Tiba-tiba tidak ada langsung orang-orang merayakannya. Wow, our heroes, pahlawan kita pulang. Ketaatan seseorang bisa jadi berakhir di palungan. Yusuf pergi. Mungkin dia mempercayakan. Waktu dia mempercayakan, apa ekspektasinya? Who knows, tidak tahu. Tapi waktu dia jalan sampai ke Bethlehem, dia harapkan mungkin bisa jadi.
di dalam watak kecilnya, karena dia juga manusia biasa. Mungkinkah nanti di situ Bapa di sorga sudah mempersiapkan seseorang atau mempersiapkan sebuah penyambutan hospitality atau apa, dia sampai di sana, everyone semua tutup pintu, tutup. Dia nggak ngerti, kok gini ya, aku disuruh sama Tuhan, tapi kok ditolak kiri kanan. Aku disuruh Tuhan, tapi kok gini hasilnya. Aku kira di sini minimal nanti gimana. Padahal tadi dari situ tadi Tuhan perintahkan, tapi ke sini kok nggak ada tanda-tanda. Gimana? Nanti sih dia akan ketemu orang Majus, dia heran-heran. Nanti dia akan ketemu para gembala. Maria taruh dalam hatinya, who is this child anyway? Padahal dia sudah tahu, udah dengar dari malaikat. Dia sampai seperti seril, sampai dia memikirkan, kira-kira siapa ini yang kulahirkan ini? Nanti ketemu di bait Allah. Dicubit-cubit pipinya, ada satu orang tua, orang yang sangat saleh, satu kota itu semua tahu, orang itu Nabi Simeon dan Hana, satu pendoa Syafat yang berkata, now I'm ready to die. Who is my baby? Could it be true that my baby created the world? Bayiku yang ciptakan bumi dan langit. Dia masih belum sadar karena maternal, karena seorang mother, mama. Pasti dia lihat anaknya, hati-hati Yesus, kejeduk. Mama itu untuk jadi seorang believer, ini anak sendiri itu kadang-kadang blur. Tapi kadang-kadang dari waktu ke waktu Maria dibikin menjadi salah satu seperti kita. Karena Yesus juga akan menjadi juru selamatnya Maria. We are all sinners, you see. Kita semua adalah Roma 3 ayat 23, kita semua adalah orang berdosa. Dari waktu ke waktu dia lihat, who is this child that I gave birth to? Siapa ini bayi? Aku gak kenal dia. Tidak kenal bukan karena dosa. Tidak kenal karena holy, karena suci. Who is this? Who is this? Tapi kau kira itu akan mudah hanya karena Yesus di pangkuanmu, hai Maria? Masuk ke sana, semua major brand hotel tutup pintu. Untunglah, kalau tidak nanti suatu hari, Yesus berutang budi sama, saya tidak bisa sebut brand-brand hotel. Misalnya, Jesus by Melati. Forever and ever, royalty. Jesus is so holy, Yusuf belum mengerti. No one can own him. Tidak ada yang bisa memiliki dia. Supaya suatu hari tidak ada yang berkata, setiap kali Alkitab dicetak di belakangnya tulis by, sponsored by Melati. Melati Hotel. Aku yang kasih Yesus ranjang. No! Kau diberkati Yesus iya. Emas, kemenyan, dan mur. You never give Jesus nothing. Tidak pernah kasih Yesus apa-apa. Ketidaknyamanan itu mengajarkan kita just to stay humble. And just keep on trusting. Tetap percaya ketika kau tidak mengerti. Udah 3 poin ini bawa pulang ke rumah. Menjadi rema dan summary atau rangkuman. Number 1. Interupsi hidup bisa jadi adalah sebuah kesempatan ilahi. Sadari itu. Kalau Anda diinterupsi sama Tuhan. Bukan karena salah sendiri. Tapi ini di luar dugaan, di luar rencanamu. Ada interupsi dan itu sama sekali gak nyaman. Itu bukan suatu surprise, kejutan yang indah. Tapi sesuatu kok gini. Aduh kok gini. Jangan panik, karena panik membuat Anda jadi pasien. Dan itu perlu waktu untuk menenangkan Anda. Itu buang-buang waktu namanya. Jangan marah membuat Anda jadi musuh Allah. Justru waktu Anda diinterupsi, hidup Anda tidak menentu. Justru gandenglah Tuhan Yesus. Justru Anda harus jadi sahabat sama pejabat nomor 1 di seluruh dunia, Jesus Christ namanya. Interupsi hidup bisa jadi loh ya, adalah sebuah kesempatan ilahi. Coba pikirkan lagi ya, kalau Anda renungkan. Benar gak sih ada perkara-perkara terindah dalam hidupmu kalau Anda dan saya mau jujur. Itu terjadinya saat kita diinterupsi. Kita gak tahu itu Allah. Tapi kok sesuatu yang gak nyaman terjadi. Coba bayangkan, disitulah Allah memberimu yang kau punya hari ini. Baik itu pekerjaan, baik itu kepercayaan, baik itu anak bagi beberapa orang, baik itu juga teman, baik itu ilmu pengetahuan yang baru, baik itu sesuatu, fasilitas tertentu. You see, ada momen-momen, apakah saya seorang diri, kalau saya evaluasi diri saya, hidup kami, saya menemukan bahwa some of the best things in our life, itu terjadinya saat hidup kami diinterupsi dari luar. The most beautiful thing, the greatest thing. Untung saya tidak panik. Untung saya tidak marah. Waktu tidak mengerti, saya duduk di bawah kakinya.
Anda juga bisa lakukan yang sama. 2. Tahukah Tuhan mengalihkan kejadian-kejadian dunia untuk genapi rencananya atas kita? Ayo kita GR. Asal kita rendah hati dulu ya. GR lah setelah itu. Tuhan akan mengalihkan kejadian dunia untuk genapi rencananya atas kita. Kadang-kadang Tuhan itu akan delay sesuatu dalam hidup orang lain supaya Anda datang tepat waktu. Supaya Anda ditemukan tepat waktu. Kadang-kadang loh ya, Tuhan itu bisa seolah-olah mengizinkan sesuatu itu gak berjalan semuanya supaya Anda yang jalan. Makanya saya itu paling takut kalau berada di sisi yang salah di hadapan Tuhan. Penderitaan itu ada dalam kamu seorang Kristen. Jangan salah loh ya. Gereja ini tidak meyakini prosperity gospel, Injil kemakmuran. There's no such thing as wealth and health gospel. Saya percaya divine healing, kesembuhan ilahi. Tapi siapa bilang ikut Yesus itu kita free dari masalah? Ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti baik-baik, ikut Yesus gak pernah sakit. No, itu peperangan rohani kita. Penderitaan itu ada, tapi dengar baik-baik. Keapesan tidak ada. Hai Yabes, dengarkan. Penderitaan itu ada, keapesan tidak ada. Sebab saya tidak percaya, apes adalah kehendak Allah. Derita ada, menderita karena kebenaran, welcome. Apes? Nehi. No way. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa mengalihkan kejadian dunia untuk genapi rencananya atas kita. GR lah. 3. Melangkahlah dengan iman. Justru itu kunci. Saat ketaatan terasa gak nyaman. Justru waktu gak nyaman itu langkahlah. Anda sedang memiutangi Allah. I love this. Kalau semuanya mudah, Anda layani Tuhan. Sami mawon saudara, semua orang bisa. Penyembah berhala pun demikian dengan ilah-ilahnya. Tapi waktu sesuatu itu tidak nyaman, Tuhan berfirman. Itu ada firmannya dalam hidup. Melangkahlah. Dan Anda memiutangi Allah. Ketidaknyamanan bisa menjadi berkat terselubung dan menyimpan berkat terbesarmu selanjutnya yang akan kau nikmati tahun depan. Amin. Semangat, Tuhan Yesus pasti memberkati.